Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Baharudin LC, yang mana pada pagi hari ini akan mengasuh pengajian tausiah subuh kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid yang tercinta ini. Kedua kalinya salawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara tausiah subuh kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kajian subuh pada pagi hari ini yang akan dibimbing oleh Ustadz Baharudin LC, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak dari jawab salamnya baru sahur nampak. Dah semangat ini. Kalau dah kajian zuhur, kajian asar tuh kalau saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dah asar tak ada suara lagi. Nampak betul pas saya melawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana afdhala syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa khuliqat fihi abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Syahrun awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiru 'idqun minan nar. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya Habiballah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya amina wahillah, wa ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi ka'annama huyizat lahud dunya. Barang siapa yang hari itu mereka beriman kepada Allah, kemudian sehat badannya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, kemudian ada makanan yang dia makan hari ini. Saya yakin jamaah muttaqin ini rata-rata sahur semua. Dia tergantung pengurus masjid. Kalau secepat nyetel Quran tuh atau bangun sahur, masih ada yang bangunkan sahur. Sahur. Saya teriak sahur nih, kira-kira ada yang bangun, baru sahur ya? Makan pula nanti dia kan. Saya yakin ada yang teriak untuk membangunkan sahur. Dan insya Allah kita sebelum subuh kita sahur semuanya. Wa indahu qutu yaumihi. Hari itu ada makanan yang dia makan. Apa kata Rasul? Beriman, bertakwa kepada Allah, atau aman tempatnya, kemudian mu'afan, sehat badannya, lalu ada makanan yang dia makan, ka'annama huyizat lahud dunya, seolah-olah genggaman dunia itu ada dalam genggamannya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi cukup aja taat kepada Allah, kemudian ada makanan, ada kesehatan. Maka itu yang paling penting.
Maka sebentar lagi insya Allah siang-siang setelah Ramadan ini kita aman karena insya Allah ada makan gratis katanya. Ustadz nyindir aja, kita ngingatkan aja. Kalau tak sampai terjadi program tuh awas. Kan ngingatkan, betul nggak? Janjinya macam gitu. Jangan disinggung politik Ustadz. Kita sudah bermaaf-maafan masuk Ramadan dah nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita beriman atau aman. Ya, ada dua pendapat masalah ini. Aminan fi sirbihi ini. Ada yang katanya beriman, ada yang katanya aman. Makanya kita lihat kalau di manapun berada, ada di wilayah Amerika itu, saya dapat informasi dari scroll media sosial. Sekarang ini kalau informasi itu paling cepat media sosial. Katanya negara adidaya Amerika itu negara paling aman. Ada Iron Man, ada Superman, Spiderman, seolah-olah aman, ada hero-nya. Rupanya tidak aman. Kenapa? Di posting salah satu konten kreator itu disebutkan sama dia, dipoto sama dia, di tepi jalan kalau di Amerika sana itu ada orang mobil diparkir tapi ada tulisannya don't break my car glass, apa bahasa itu, because nothing special, itu nothing apa gitu, jangan pecahkan kaca mobil saya, artinya saya tahu artinya, bahasa Inggris kurang-kurang sedikit lah. Jangan pecahkan kaca mobil. Kenapa? Tak ada barang berharga dalam mobil tersebut. Wah, itu di Amerika saking tidak amannya. Kalau di Indonesia ini banyak tulisannya. Saya tengok ada mobil parkir, mobil Daihatsu Cherokee, entah punya siapa nih, Esya namanya, platnya. Hidup adalah perjalanan. Perjalanan yang penuh dengan kesabaran. Woi, saya cari lagi, saya keliling-keliling, saya tengok. Tak ada pula tulisan yang lain. Saya berharap ada tulisan lain. Tulisannya apa? Dijual cepat, butuh dana cepat. Wah, dijual apa? Yang punya Daihatsu Cherokee. Karena saya dari dulu kecil, saya sempat terucap dengan bapak saya almarhum. Umur masih kecil lagi, umur 5 tahun, dah tahu Daihatsu Cherokee. Karena kami tinggal di kampung, kalau ke kota tuh nengok mobil, wah, orang kampung lah pula. Nengok mobil tuh terasa istimewa. Dan waktu kecil saya tengok yang paling bagus di antara mobil itu cuma Daihatsu Cherokee lah. Maka saya bilang ke bapak saya waktu itu, Pak, saya besar nanti saya belikan bapak Daihatsu Cherokee. Tak sampai pula ajal beliau, tak sampai saya membelikan Daihatsu Cherokee. Maka saya bilang kalau bapak yang punya Daihatsu Cherokee jual, insya Allah. Tapi jual dia mahal, 5 juta saya beli. Oh. Namanya Pak Ustadz, dari mana duitnya Pak Ustadz membeli mobil? Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kesehatan. Tadi yang pertama kita keimanan, kedua kesehatan. Saya tengok Pak Ustadz tadi macam tak sopan aja. Orang tua duduk di bawah, dia duduk di atas kursi. Ya kan? Tak sopan Pak Ustadz ini. Bukan tak sopan. Tolong tanya dulu, klarifikasi. Ditanya Pak Ustadz, apa Pak Ustadz? Iya Bu, Pak, saya ini nampaknya memang muda, casingnya aja muda. Kalau mesinnya dah turun mesin dah. Ya, ibarat mobil dah turun mesin. Kenapa Pak Ustadz? Ustadz ini sudah asam urat akut. 13. Yang tahu kadar asam urat normalnya berapa? Saya 13. Jadi sakit pernah 3 bulan tak bergerak. Begitulah. Maka Allah takdirkan saya, bukan takdir Allah juga sebenarnya, cuman gaya hidup semasa muda. Akhirnya Allah beri efek dan sakit. Dan bagi saya ini adalah ujian. Ujian bagi saya, apakah saya bersabar, apakah saya syukurin. Kalau bersyukur lain pula, masa saya bersyukur atas sakit saya kan? Kalau disyukurin orangnya, syukurin sakitnya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sebenarnya adalah hikmah. Saya bisa hadir di sini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari mengamalkan sebuah hadis. Man ahabba ayyubsatallahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diperlancar rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hari itu tak ada niat saya. Kadang mungkin tak tahu lah tipe-tipe ustadz seperti apa ya kan. Saya tak ada. Oh, masjid ini belum saya masuki nih.
Saya tengok, oh bagus masjid ini. Bahkan pendinginnya 2 double. 1 kipas angin, 1 AC. Ya kan? 2 turbo ini. Maklum Pak Ustadz, nanti kalau kami isi kajian, kalau kami agak kantuk-kantuk dikitnya, maklumlah. Sudahlah kami bangun pagi, ya kan? Bangun sahur, sampai sekarang belum ada tidur. Tambah lagi pendingin ruangannya double. Dah pakai kipas angin, tambah pula AC lagi. Makanya dinginnya minta ampun. Sampai segini Bapak tuh. Oh, menggigil. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat silaturahmi. Kenapa? Hari itu saya ke Masjid Agung An-Nur, waktu itu masih dipimpin Agung An-Nur ini oleh pimpinan kami pesantren Aufia, Ustadz Kiai Haji Misran Agusmar. Datang Buya Ristawardi waktu itu. Buya Ristawardi apa golanya, Pak? Batung Keameh. Nah, Batung Keameh pokoknya. Saya ingat tongkatnya emas. Tapi saya cari-cari mana tongkat emas Bapak. Nggak ada tongkat emasnya. Oh, itu galau Ustaz. Gelar saja. Ibaratnya beliau ini bertongkat emas kalau punya tongkat. Tapi saya tengok nggak ada pula tongkatnya kan. Pengen juga saya bergelar. Soalnya saya menikah nih sama istri yang Pariaman. Saya tanya mertua saya, Pak, kenapa saya nikah dengan anak papa ini? Anak papa ini kan Pariaman perempuan. Nah, berarti saya ini laki-laki. Kan perempuan Pariaman beli saya. Sadar diri. Engkau tuh bukan suku Minang, suku Melayu. Tak bisa dibeli. Kalau suku Minang baru dibeli katanya. Oh gitu pula. Dalam hati saya bilang aja Pak, nggak mau rugi ya kan. Nanti dibeli pula. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari itu datang Buya Ristawardi di Masjid Agung An-Nur. Kami pun datang dari pesantren. Tiba-tiba, dan kami sudah sering bertemu dengan Ustadz Sudarmaji, Pak Sudarmaji. Akhirnya ketemu sama beliau, minta kontaknya. Oh, minta kontak Ustadz. Saya kira minta kontak ini takut-takut beliau mau minjam duit kan? Kan tak tahu orang sekarang nih. Tiba-tiba kenal orang lagi terlilit utang kan? Nampak Ustadz banyak duit nampaknya kan? Oh, bisa pinjam duit Ustadz? Bukan rupanya suruh ngisi. Diminta ngisi di Masjid Muttaqin. Saya sering lewat di sini, sering lewat ngantar istri itu kan, Muttaqin. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya Allah sampaikan juga di sini. Ini berkat silaturahmi. Maka betul kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin panjang umurnya, murah rezekinya, dan kemudian harus menyambung silaturahmi. Silaturahminya ketemu di sebuah majlis ilmu. Dan insya Allah jamaah Masjid Muttaqin ini dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipikirkan rezeki itu piti ke piti. Bisa duduk bersila tanpa kursi itu rezeki. Mohon maaf kalau ada bapak yang sholatnya pakai kursi. Saya pun pakai kursi masalahnya. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat, ya kan? Kemudian anak cucu sehat, anak cucu soleh dan segala macam, qurratu a'yun, itu adalah rezeki kita. Dan tak semua rezeki itu harus materi. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah tak mesti nampak. Kadang-kadang rezeki yang diberikan Allah tidak dinampakkan sekarang, Allah simpan dulu, nanti diberikan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalaulah masjid ini atau Islam ini langsung Allah kasih cash. Misal kata Allah Subhanahu wa taala atau dengan sabda Rasul, wahai umat Islam, barang siapa pergi ke masjid subuh, kemudian dia di shop pertama, maka akan ditransfer 1 M ke rekeningnya. Kira-kira masjid ini muat enggak? Tak muat. Ini ngapa kau aku dulu berebut shop pertama orang. Kalaulah dinampakkan oleh Allah, langsung cash pahala kita 1 miliar. Ini sekarang 1 miliar besar. Zaman Bapak 1 juta ada besar Pak ya. Zaman kami 1 M. Karena inflasi dan segala macam nilai mata uang turun kan. Nanti zaman anak cucu kita 1 M. Dikit kali gaji kau. Rupanya zaman itu 1 triliun yang besar. Nah itulah duit kan. Zaman awak 500 jajan. Sekarang dah 5.000. Mungkin anak cucu kita dah 10.000. Mungkin zaman Bapak 5 perak nampaknya jajan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah pengurus masjid ini mana tahu kan dengan ide Ustaz tadi, barang siapa yang shop pertama nanti ditransfer 100.000. Wah, pengurus masjid rugilah Ustaz, mana mau kami.
Ya pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu selama ini tak ke masjid saya tengok nampak betul orang ini datang ke masjid, tak pernah ke masjid, sekali ke masjid gara-gara duit. Maka Masya Allah tabarakallah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya hadir di sini karena berkah silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya lah. Saya tengok tidak ada anak kecil di sini. Biasa kalau tarawih banyak anak kecil yang mencatat, dia ada buku, ada pena. Saya tengok bapak-bapak ini tidak ada bawa buku, tidak ada bawa pena. Tak dicatatnya ceramah Pak Ustadz. Memang lain IQ Bapak Ibu nih. IQ-nya di atas rata-rata, di atas Imam Syafi'i, di atas Imam Bukhari. Sekali dengar langsung hafal nampaknya. Perlu dites nampaknya Pak. Habis saya ceramah saya tanya nampaknya. Biar saya tes betul tidak IQ di atas rata-rata. Karena pengajian yang bagus itu betul-betul kalau kita sekarang mudah Pak, ada HP tinggal catat. Tapi pening kepala kami saat kalau lama-lama nengok HP, bawa buku tulis, bawa pena, catat apa ya? Yang penting dicatat. Mana tahu dengan buku ini selama ini tak ada saksi dan bukti kita ikut majelis ilmu ya kan? Yang saksinya cuma sajadah, kipas angin, AC. Catatannya mana? Sempat nanti diaudit sama Allah di akhirat kan? Ditanya sama Allah, katanya catatannya ikut majelis ilmu, mana buktinya? Nah, ada catatannya. Kita aja pengurus masjid ada catatannya kan? Keluar masuk saldo ada catatannya. Ini majelis ilmu tak ada catatannya. Wah Ustaz ini mengkritik saya, ya tidak apa. Selagi muda kritik aja, ya kan? Namanya kalau pemuda darahnya apa? Darah muda, darah yang berapi-api, kata Bang Haji Roma Irama, ya kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, saya ingin bertanya, ayat berapa dan surat apa kita diperintahkan untuk berpuasa? Bunyi ayatnya Bapak tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun semua kompak ya kan, hafal semua. Tiba ditanya ayat berapa Pak? Ayat 183. Masya Allah, betul rupanya IQ ini rata-rata. Nyesal saya ngetes ini Pak. Ada yang unik dari ayat-ayat ini. Kalau ada yang punya Al-Quran atau di HP-nya Al-Quran, silahkan buka Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 sampai nanti kita membahas ayat 188 kalau sempat. Maka kita diperintahkan oleh Allah nih, ini dari hari pertama Ramadan sampai ke berapa ayat ini selalu dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman, punya iman, maka kalian dianjurkan berpuasa. Sudah diwajibkan di atas kalian berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saya nengok masjid ini agak sombong sedikit dari masjid-masjid yang lain. Serius, agak sombong. Kenapa? Nama masjidnya Al-Muttaqin. Muttaqin atau Al-Muttaqin? Muttaqin langsung tanpa al. Al-Muttaqin. Maka saya nengok sombong. Pokoknya kami ini jamaah Al-Muttaqin, di luar sana tidak muttaqun. Ini orang-orang bertakwa, di luar sana tidak bertakwa. Yang lain kan al-iman, ada iman. Ini kalau muttaqin itu kan orang-orang bertakwa artinya kan. Kalau masjid at-taqwa artinya bertakwa. Kalau muttaqin artinya apa? Orang-orang yang bertakwa. Dalam hati saya, Mak, berarti kalau kami jamaah al-muttaqin ini tidak bertakwa kami. Wah, berarti narsis kita. Tidak apa-apa. Narsisnya kita narsis yang positif. Karena kita orang-orang yang bertakwa. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada goalnya, ada hadapnya, ada visi misinya. Kenapa kita berpuasa? Agar bertakwa. Maka kalau kita cari definisi, kemudian dicari-cari, ada istilah tafsir. Tafsir Quran bil Quran. Jadi dalam Al-Quran ini ada penafsiran, Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Maka kita lihat Al-Muttaqun, tattaqun. Kemudian apa penjelasan dari Al-Muttaqun? Itu ada di Al-Quran lain menjelaskan tentang orang-orang bertakwa. Itu di awal Al-Baqarah Allah sudah menjelaskan tanda-tanda ciri-ciri orang bertakwa. Apa ciri yang pertama? Ada yang hafal ayatnya? Al-Baqarah pertama. Hafal saya yakin.
Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Kalau kita datang hadir di Masjid Muttaqin ini namanya hadir. Yang tak datang namanya ghaib. Perlu juga Pak nanti jamaah tetap kita ini pakai absen. Kan kita nggak tahu keadaan jamaah kita kan, pakai absen, di absen. Bapak Syanu hadir. Mana dia? Ghaib. Ghaib ada keterangannya. Kenapa dia ghaib? Sakitkah? Apakah kalau sakit kita kunjungi ya kan? Kadang ada masjid tuh bukan yang kayak gini enggak. Ditengok jamaah mana bapak tuh ya. Kok jarang datang dia. Rupanya dah tak ada dia bapak tuh. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadir ada yang gaib, ada yang hadir, hadir itu ada yang nampak. Maka bapak yang hadir ini yang nampak. Tapi yang gaib yang tak nampak. Maka dikatakan yang paling pertama tanda orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib, yang tak nampak. Kenapa? Allah Tuhan kita itu tak nampak. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku aku nampak Allah, tak usah percaya. Itu nabi palsu. Ya kan? Dari zaman Ahmad Musaddiq itu, tahu Bapak Ahmad Musaddiq? Viral kisahnya. Pokoknya alhamdulillah pekan baru ada kisah atau berita nabi yang mengaku nabi. Belum ada ya? Kalau ada tak usah percaya. Saya heran Indonesia nih, Pak. Dah jaleh soseknya tuh kan, sesat, tapi ada juga pengikutnya tuh. Masya Allah tabarakallah. Maka kalau di Indonesia ini kalau kita jualan apapun ya kan, jual agama, jual apa, jual paham, jual sekte, ada aja pengikutnya. Yang jelas meyakinkan. Kalau dari ngomong dia meyakinkan, nabi baru tuh. Jangan-jangan kalau saya ngaku nabi, Bapak percaya juga nampaknya. Kalau gaya ngomongnya kayak gini ya kan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu tanda orang bertakwa yang pertama. Kemudian walladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat ini tanda-tanda orang bertakwa. Tapi jangan salah kaprah nih, ada orang mendahulukan amalan sunnah dibanding amalan wajib. Di kampung saya tuh Pak, saya dapat cerita dari istrinya cerita ke emak saya, emaknya cerita ke saya. Itu silsilah sanad. Kalau dalam hadis itu ada sanad Pak ya. Tahu sanad Pak? Sanad itu kalau dari Abu Hurairah dapat dari siapa? Atau dari Imam Bukhari syekh-syekhnya sampai ke Nabi Muhammad. Cerita ini saya dapatkan dari emak saya dapat dari istrinya dapat cerita dari dia. Begitulah sanad hadisnya ibarat ini. Dari ceritanya, kata istrinya ini, dia bilang kayak gini, terucap sama tukang gali kubur. Setiap ada orang meninggal di kampung kami, suaminya ini dialah yang menggali kubur dengan bapak-bapak yang lain. Orang gali kubur dibayar enggak Pak? Dibayar. Tapi dia tak mau dibayar. Langsung dijawab sama dia, langsung dibilang sama dia, saya ini enggak ada amalan-amalan. Yang ada amalan saya inilah, saya bantu orang untuk gali kubur. Kemudian istri yang bilang, iyalah Bu, soalnya kami ini tidak ada tidak sholat. Itulah amalan kami yang bisa. Kadang salah kaprah antara sunnah dan amalan wajib. Nah, ini pemahaman yang harus dikoreksi, harus diluruskan. Dulu kan wajib, baru yang sunnah. Kadang ada orang kayak gitu, amalan yang sunnah lebih didahulukan, wajib dikemudiankan. Maka terucap sama dia, inilah amalan saya gali kubur 5 waktu nantilah katanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang salah kaprah. Yuqimunas shalah adalah ciri-ciri orang bertakwa. Pak Ustadz, itu kalau orangnya sampai hitam jidatnya Pak Ustadz, ada yang hitam ini? Sampai hitam Pak Ustadz jidatnya itu? Betul itu orang tanda rajin sholat. Itu ada yang menafsirkan atharus sujud, bekas-bekas orang sujud. Saya waktu di Kairo Mesir ada sekitar 3 tahun waktu itu, 3 tahun pertama, 2, 3. Saya tengok di cermin, lama-lama kok jidat saya hitam 2 sini. Ternyata saya cek sajadah masjid yang keras rupanya. Makanya saya nengok jamaah al-muttaqin ini tidak ada jidatnya hitam. Sajadah lembut kali. Ini kalau diinjak tak terasa nih. Makanya Masya Allah tabarakallah.
Maka 3 tahun pertama tuh saya tengok sajadah di masjid keras, akhirnya apa? Hitam nih, karena lama sujud. Wah, dan itu tanda orang yang sering sholat. Alladzina yuqimuna sholat. Jangan pula habis nih dibilang sama Ustadz Bahar, tanda orang yang sering sholat ada hitam di jidatnya, habis tuh nanti kening tuh digosok-gosok dinding. Jangan pula, ya, karena ingin dibilang sama orang, akhirnya digosok-gosok sama dia. Nah, itu di luar kendali. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ciri orang yang bertakwa selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian harta mereka infakkan. Maka tanda orang bertakwa itu mudah dan murah, dermawan dia. Karena dia yakin apa yang dia miliki ini milik Allah. Badan yang kita miliki ini milik Allah. Saya pernah ditegur sama Ustadz ditegur Ustadz. Kenapa gitu? Dibilang sama dia, kan saya sakit-sakitan nih. Salah makan sedikit sakit, salah makan sedikit sakit. Ada pula dokter yang bilang, bahaya tuh Pak Ustadz. Kenapa Pak Dokter? Kayaknya Ustadz enggak autoimun. Hah? Apa tuh autoimun? Makan apa aja sakit. Aduh, makan apa? Saya nanti nasi sakit, apa segala sakit. Akhirnya kalau bulan puasa sehat saya. Entah sehatnya karena sering keliling, ya kan? Atau sehatnya karena puasa. Alhamdulillah sehat. Kemana tadi? Mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari rezekinya mereka infakkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beredar video yang sedang kita lihat di HP kita masing-masing. Kita tengok di sana, di saudara kita sana. Kalau kita sekarang ini sholat dalam keadaan terang benderang, bahkan berlebih-lebih nampaknya, berapa watt nih? Ada sekitar 20 watt, 50 watt nih, besar pula nampak lampunya kan, beda sendiri. Semuanya hidup. Sebenarnya kalau hidup 3 terang enggak? Kurang terang, Bu? Oh, terang. Kalau 3-nya hidup. Tapi ada saudara-saudara kita tanpa penerangan tapi jamaahnya membludak. Cuman pakai speaker yang Bluetooth, Wah. Kalau kita speaker mah paten ya, BMB, ya. Mantap merek ini. Merek mahal nih, Pak. Saya tahu speaker, soal pernah beli speaker soalnya. Tapi setelah BMB ini mahal, akhirnya saya cari BMC. Kan itu B kan? B-nya saya beli yang C-nya, BMC. Yang agak KW-KW yang dikit, agak murah dikit, tapi bagus juga suaranya. Pakai speaker biasa, sholat mereka di tengah gelap tak ada listrik. Di mana Ustaz? Di Gaza, Palestina. Saya bilang, ya Allah, kalaulah umat Indonesia, orang Indonesia ini kayaknya kufur nikmat. Kenapa? Sudah Allah terangi masjid, ada AC-nya, ada kipas angin, tak datang juga ke masjid. Memang kualat sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka sekarang ini agak masuk ke musim panas. Masuk musim panas, kemudian Ramadan puasa, lalu tidak ada listrik, gelap-gelapan. Masya Allah, saya bilang memang mereka sholat dalam gelap, tapi hati mereka terang. Kita masjid kita terang, jangan sampai hati kita gelap, dibalik pula. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada nanti Syekh Palestina, kalau pengurus masuk sini Syekh Palestina 2.000, 5.000, 10.000, nah apalah, sedikit aja kan, mak 2.000 itu standar Ustaz kan tak ada duitnya. Kalau bapak-bapak kan 2 digit apanya per bulannya, 1 juta, 100.000 kasih, nah apa, karena insya Allah itu meringankan beban mereka. Dan sekarang naasnya lagi kita dapat berita bantuan-bantuan kita itu sampai ke Mesir, kemudian namanya Saudi itu pro Israel, walaupun tak secara gamblang mereka bilang pro Israel. Akhirnya apa? Jalur Rafah yang untuk memasukkan logistik dan konsumsi itu ditahan. Lama masuk 1 truk, masuk lagi. Makanya tak heran kita, akhirnya apa? Inisiatif dari negara-negara yang ada di sekitar Gaza itu, dari atas langit mereka campakkan konsumsi dan logistik itu. Sampai gandum-gandum yang jatuh ke tanah, buyar, blok, itu diambil sama mereka. Ya Allah, itu ibarat beras sudah jatuh ke tanah, ibu ambil, bersihkan dulu. Begitulah mereka susahnya
hidup. Maka wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian apa yang kita diberikan oleh Allah, kita beri kembali kepada saudara-saudara kita. Itu tanda orang yang beriman. Kemudian kalau kita baca ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini ayat tentang kalau kita tak bisa berpuasa gimana. Allah itu baik. Maka yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Kalau kita tak bisa berpuasa, maka bisa berpuasa di luar hari, namanya qadha. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalaulah gimana Pak Ustadz, kami ini dah tua, puasa wajib ini aja kami dah ngos-ngosan Pak Ustadz. Tanyalah kepada ustadz yang berkompeten. Kalau ibu tak mampu, silakan bayar fidyah. Kalau tak mampu, tapi kalau masih mampu, buat puasa adalah wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata Pak Ustadz. Maka ini ayat tentang puasa yang tidak berpuasa, ayat selanjutnya. Dan ada ayat yang unik, ayat terakhir nanti kita jelaskan. Kemudian Al-Quran ini juga diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ayat selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa, bulan Ramadan ini bulan diturunnya Al-Quran. Maka Pak Imam tadi, saya mau tanya nih, Pak Imam tadi surat yang kedua, surat apa yang dibaca? Bapak ini surat enggak? Nanti dia audit sama Allah, Pak. Aduh, macam mana diaudit baru sama saya nih? Ayat apa? Lailatul Qadar. Ustaz nih bikin kami deg-degan aja, macam iya nanti diaudit. Iya, semua kita diaudit nanti, Pak, ya kan? Mau percaya? Baru saya tanya satu, nanti ditanya. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jelas, kalau ada anzala nazala itu berhubungan dengan Al-Qur'an. Telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini unik, Pak. Al-Qadar, qadar itu ada ulama mengatakan sempit. Malam yang sempit. Kok bisa sempit, Pak Ustadz? Ini saya analogikan. Kalau kita masuk ke Masjid Al-Muttaqin ini 2 orang, masjidnya lapang enggak? Lapang. Kapasitas masjid berapa orang? Dalamnya aja. Ada 300 baik. Lebih. Kalau ini aja berapa nih? Hitung berapa Pak Ngurus? Kira-kira berapa? Saya tanya langsung lah. Malas ngitungnya. Hampir 600. Kalau masuk 1000, kira-kira sempit enggak? Sempit. Nih, saya analogikan malam Lailatul Qadar. Oke. Lampu, kalau 5 watt, Masjid Al-Muttaqin yang besar ini 5 watt, terang tidak? Remang-remang, Pak ya. Kalau dah remang-remang itu lain pula maknanya. Kemudian kalau dinaikkan wattnya menjadi lampu yang macam ini sekitar 40-50 watt nih, terang tidak? Satu lampu, terang tidak? Lebih terang daripada yang tadi. Belum terang kan? Tapi kalau semuanya diisi, semua panelnya diisi ini berapa? 4 kali 3, berarti 12 lah, atau 4 kali 4. Terang tidak? Ini nih sekarang nih. Terang. Maka Masya Allah Tabarakallah, seperti itulah malam Lailatul Qadar. Tapi sempit tidak? Secara nampaknya sempit tidak? Tidak, tapi terang. Begitulah dunia, gambarannya ketika Lailatul Qadar. Dunia tidak sempit, tapi cahaya bertambah watt-wattnya. Kenapa? Karena malaikat turun, tanazzalul malaikati waruh, karena malaikat turun dari langit. Pertanyaannya, malaikat itu tercipta dari apa? Cahaya. Maka cahaya itu turun berwatt-watt dia. Disitulah malam Lailatul Qadar. Maka dikatakan malam yang sempit. Kenapa? Bumi ini, dunia ini sesak dengan penuhnya malaikat. Ditengoknya, manalah hambaku yang qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Hafal hadisnya. Barang siapa yang berdiri qiyamul lail pada
Ramadan, kemudian penuh keimanan dan ihtisab, maka diampuni, ghufira ma taqaddama min dzambi. Mana orangnya? Dicari sama malaikat. Karena malam itu malaikat turun, mereka berbondong-bondong, maka dikatakan malam yang sempit. Itu analoginya. Masuk? Nah, lain pula masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya Al-Qur'an ini karena Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Gara-gara Al-Qur'an malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah diterangkan sama ustaz-ustaz, apapun yang bersinggungan dengan Al-Qur'an dia akan mulia. Malam menjadi Lailatul Qadar, bulan menjadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kemudian di mana tempat diturunkan Al-Qur'an? Di Gua Hira. Di mana Gua Hira? Makkah Al-Mukarramah. Saya tengok kalau yang pernah umroh, mereka akan merasakan berapa hawa panasnya Makkah Al-Mukarramah. Kalau Pekanbaru itu 33 derajat. Itu udah, aduh haus betul mana air nih. Ini kalau bukan puasa wajib saya dah buka puasa nih. Karena melawan. Di Pekanbaru itu baru 33 derajat. Di Madinah, di Mekah, kalau Mekah yang diturunkan Al-Quran itu berapa derajat? Sekitar 50 derajat. Panas minta ampun. Saya pikir-pikir kenapa orang-orang ini kok berbondong-bondong ke Mekah Mukarramah? Padahal padang pasir, tak ada pohon-pohon pun jauh-jauh di tepi-tepian Mekah Mukarramah. Gurun semuanya. Kenapa mereka bisa berbondong-bondong? Karena berkah dari Al-Quran turun di situ. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok Nabi siapa yang menerima Al-Qur'an? Nabi Muhammad. Siapa yang perantara menurunkan Al-Qur'an? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril dibilang Sayyidul Malaikah, tuannya para malaikat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semuanya berhubungan dengan Al-Qur'an akan mulia. Berapa banyak kita lihat ada anak-anak kecil yang baru balik tapi punya hafalan Al-Qur'an, akhirnya dia menjadi imam sholat. Karena apa? Padahal di belakang yang diimamkan ada S3 doktor Jepang, S3, S2 Amerika, S2, S3 Jerman. Semuanya orang-orang pintar. Tapi yang tak ada yang jadi imam. Kenapa? Karena anak ini diberkahi dengan hafalan Al-Quran, akhirnya dia menjadi imam. Begitunya Allah muliakan orang-orang yang punya hafalan atau dekat dengan Al-Quran. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Orang yang membaca Al-Quran saja itu mendapatkan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang padamu hari kiamat dan dia memberikan syafaat kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini syahrul Quran. Bulan Ramadan ini ada bulannya Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ustadz bilang-bilang tilawah Al-Quran, Ustadz dah berapa juz? Ya kan? Atau saya tanya dulu, Bapak dah berapa juz? Atau sesuai hari aja? Kadang ada orang targetnya 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Kalau one day 1 juz itu di luar Ramadan, ya kan? Kalau di Ramadan masa one day 1 juz? Itu nak pakai turbo lagi. Kalau di Ramadan itu pakai turbo, Pak. Biasanya 1 hari 1 juz. Di Ramadan ini kalau bisa 2 juz 1 hari, 3 juz 1 hari, di atas 1 juz. Pak Ustadz, saya di Ramadan jarang baca Quran, Ustadz. Kalau di Ramadan dibaca Quran, alhamdulillah saya Pak Ustadz. Oh iya kalau begitu. Tak bisa lagi saya apa kan? Ya kan? Di Ramadan dah jarang baca Quran. Di Ramadan baru pegang Quran sampai pada buku Quran tuh. Tapi sekarang ini kan Quran tuh dari mana-mana, Pak. HP saya aja Qurannya. Ya kan? Bisa diinstal. Kalau anak-anak muda nih, saya tengok, maka Bapak Ibu jangan curiga sama anak-anak. Apalagi dikira dia lagi main HP. Jangan main HP terus. FB, Twitter, TikTok, ya kan katanya. Jangan suuzon ibu, tengok dekati dulu apa yang dibuka. Masya Allah baca Al-Quran anakku. Itulah mama ini asik suuzonnya sama saya, sama adik ya kan. Adik baca Quran dibilang adik baca main-main media sosial katanya. Rupanya pandai pula dia. Kalau maknya jauh dibuka media sosial, dekat langsung bukanya Quran. Nah itu kacau. Wah, yang lebih kacau lagi tak baca Quran, apa yang ditengok? Buka HP macam gini, mereng. Ah itu curiga betul tuh. Kalau kayak gini lain loh.
main game rupanya. La haula wala quwata illa billah. Jangan-jangan bukan anak ya, bapak dah umur 60 tahun gini juga pegang HP. Bukan main game Pak Ustadz, seuzon aja kami nengok video. Oh, nengok video. Video apa? Video berita Palestina. Oh, bagus. Jangan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kemudian ayat selanjutnya, kalau kita tarik 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini ayat menerangkan di rentetan ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan ini. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah dekat dengan hamba-hambanya. Di bulan Ramadan, Pak, orang bejat jadi baik. Ya tidak? Yang biasanya susah mengasih infak, kok tiba-tiba dia murah tangan kita untuk memberikan infak, sedekah. Maka saya yakin kalau di bulan Ramadan ini untuk Indonesia aja itu tidak ada orang yang kelaparan. Kenapa? Di mana-mana ada takjil gratis, pembagian takjil gratis. Yang susah tuh cari apa? Sahur gratis. Kalau buka puasa banyak yang gratis, sahur tak ada yang gratis. Susah orang puasa jadinya kan. Tapi ada sekarang beberapa anak muda tuh buat program dia, sahur on the road, sahurnya di jalan. Jadi dibuat nasi box gitu kan, dikeliling pakai mobil, ditengok ada gelandangan segala macam. Nah, dikasih sama dia. Sahur. Sahur Bu ya. Maaf Pak, salah server kan. Kenapa? Saya Kristen. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Tanya-tanya dulu, tapi tak apalah. Kata berbuat baik itu bukan karena orangnya, tapi karena niat kita berbuat baik. Makanya saya heran, ada cerita ini dari guru saya dapat cerita dari gurunya melihat kejadian ini sanad hadisnya. Wah, kan kalau cerita tuh harus jelas sanad hadisnya kan. Hadis aja jelas, apalagi cerita. Jangan buat cerita bohong. Jadi beliau cerita, ada ibu-ibu, setiap orang minta-minta dikasih, setiap minta-minta kasih. Dibilang sama ustadz nih, Bu, ibu yakin orang tuh minta-minta dia karena memang kebutuhannya, karena sekarang minta-minta itu udah kayak lifestyle, passion sama dia. Bahkan jadi pekerjaan. Mungkin mohon maaf ya, kalau saya pekerjaan swasta gitu kan di KTP, yang lain pekerjaan PNS, pekerjaan ini. Jangan-jangan besok itu jadi pekerjaan minta-minta. Nah, itu bahaya. Nanti diubah. Ada orang gara minta-minta, penghasilannya lebih besar daripada orang yang ngasih. Iya kan? Di kota Pekanbaru dia minta-minta, tapi di kampungnya sana rumahnya besar dan mewah. La haula wala quwata illa billah. Dah jadi profesi. Maka ini yang kita hindari, jangan sampai kita bukan memberi, tidak. Jangan sampai ada generasi yang seperti ini minta-minta itu jadi profesi. Seolah-olah sudah bahaya dan marah ini Pak. Dan saya lihat yang mereka minta-minta ini kayaknya bukan asli orang Pekanbaru, datangan. Entah itu dari pulau sana, entah dari provinsi mana, ya kan? Datang ke Pekanbaru. Nah, kata orang kan, soalnya kalau saya kuliah di Kairo Mesir, berkenalan dengan kawan-kawan dari Jakarta, kawan-kawan dari Jawa Tengah, dari mana? Dari Riau. Oh, Riau yang banyak sawit itu ya katanya. Oh, kaya lah ya katanya. Jadi kata orang-orang luar sana, kalau orang Riau itu udah kaya Pak. Jadi kalau kita makan sama dia, makan ya, 10 orang, orang kawan-kawan saya orang Jawa, pasti dia tengok saya. Biar awak yang bayar, karena awak orang Riau. Wah, lain pula kode kawan ya kan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah bulan kita dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata, ayat selanjutnya ini tanda dekat. Dan ini dia ayat terakhir nih Pak. Heran kita, aneh, kenapa setelah disuruh puasa ada ayat tentang romantisme, tentang ayat bulan madunya orang pasang suami istri. Dibilang uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan kamu malam berpuasa, malam ya, malam, ingat malam.
untuk datang kepada pasangan halalmu. Apa hubungannya Ramadan, puasa, Allah bilang dengan pasangan datang malam-malam? Saya nak tahulah, ada Pak Dokter di sini. Coba Bapak Dokter analisa, apakah ada efek puasa dengan stamina laki-laki? Wah, Pak Dokter, mana tahu ada dokter di sini kan? Ada. Mana tahu ada efek efek berpuasa, efek mana tahu gula-gulanya turun, lemak-lemaknya turun, lebih apa ada kan? Akhirnya apa? Akhirnya lebih berstamina. Saya nak tahu ada hubungannya. Allah setelah menjelaskan berpuasa ayat-ayat uhilla lakum lailatas syiyam arrafas ila nisaikum. Ayat bulan madu, Bu. Ini ayat bulan madu tapi bulan puasa. Maka saya tengok di bulan suci ini romantis Bapak Ibu. Mau marah, puasa ya kan? Gonceng cari takjil. Biasa kalau hari-hari lain cepatlah, lama kali belanja nih. Kami laki-laki nih Bu, kalau dah lama-lama belanja tuh suntuk kami Bu. Iya Pak? Satu frekuensi enggak Pak? Kalau dah lama nunggu di atas motor gitu, di atas mobil gitu kan, lama kali bini aku belanja, geram pula awalnya, pala apa ini bicarakan sama pedagang tuh. Lama pula menegosiasi sama dia kan. Kadang kita berpikir tuh, ini tak ada tanda-tanda bom nih Pak. Tit, ada? Ada? Bentar lagi. Tapi tak ada bunyi. La ilaha illallah, bilang lah Pak. Saya ini kalau tak dengar, biasa tanya Pak Dokter, semakin sakit seseorang tuh sensitivitasnya semakin menurun. Entah pendengaran, entah apa. Saya udah menurun nih. Tapi sensitivitas perasaan, baper, itu semakin. Jadi kalau orang sakit tuh, baper deh. Itu terlalu semangat lah ya. Maka saya heran. Maka Bapak Ibu, ternyata Allah ingin ketika bulan suci Ramadan ini memperbaiki hubungan romantisme antara rumah tangga kita. Saya tengok tidak ada yang jomblo-jomblo sini ya. Tak tahulah kalau duda ya. Kalau duda mungkin ada. Kenapa Bapak tak nikah lagi? Saya setia. Saya pernah nanya ke atuk saya. Atuk saya ini masa mudanya diceritakan mak saya paling kasar. Tapi berubah total 180 derajat itu setelah naik haji. Dari imam mewakafkan untuk masjid di kampung sana. Kampung mana Ustaz? Pulau Burung. Pulau Burung di Inhil sana. Ada orang Inhil ya? Orang Pulau Burung. Inhil. Kata atuk saya, "Tuk, atuk kan meninggal nenek umur 60 tahun. Umur 60 tahun atuk saya itu masih ke kebun. Ke kebun nyangkul enjolok kelapa itu kan. Kalau bahasa sawitnya dodos sawit, kami kelapa hibrida kalau di kampung kami. Kenapa atuk belum nikah? Kalau atuk nikah, kalau atuk nikah sekarang di dunia, kalau kata Allah kan pasangan kita kan yang di dunia nanti, pasangan di surga itu yang di dunia, artinya nenek kamu katanya. Tuh kalau atuk nikah lagi, macam mana nenek kamu? Wallah, begitu romantisme atuk saya, padahal nenek saya dah tak ada tuh. Wah, ada yang macam gitu? Wah. Nampaknya suami-suami takut istri semua. Tak ada bersuara. Makanya ini penting kita tadaburi, tafsirkan ayat ini tentang puasa, tapi Allah jelaskan tentang rumah tangga. Artinya Allah ingin memperbaiki 11 bulan di luar Ramadan. Di Ramadan ini Allah perbaiki rumah tangga kita. Yang biasanya makan di kantor, makan di mana, tapi di Ramadan kita sama-sama kumpul di meja makan, ya kan? Yang biasanya makan di mana di luar, Allah kumpulkan kita di sahur di meja makan. Maka Allah ingin memperbaiki hubungan kita, hubungan antar keluarga. Maka kalau di Ramadan ini ada yang berhubungan hubungan keluarganya masih retak, maka perbaikilah. Bela Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak dengar entah suara bom belakang ini kecil atau gimana, tak sadar saya. Akhirnya dilewat, maka saya tengok kenapa Bapak ini keluar, apa tak menarik ceramah saya nih? Oh rupanya tidak, rupanya ada urusan lain Pak Ustaz, pedagang dia, ada daging jual ayam kan, pedagang ayam, nanti jaga ayam tak ada pedagangnya macam mana? Pembelinya membeli kan? Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pengajian kali ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amal kafi mazidah ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa ya qadil hadil innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin Allahumma ansurhum nasran aziza Allahumma ansur nasran mubina Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin